Mega tertabrak mobil itu karena dia tak kuat untuk berlari menyimpangi mobil sebelum tertabrak karena rasa pusing yang begitu hebat menyelimuti kepalanya. Ayahnya yang melihat itu pun langsung turun dari mobil. Banyak orang-orang yang merubungi Mega karena kecelakaan itu. Tanpa banyak bicara, seorang cowok yang memakai jas alma mater menggendong tubuh Mega yang bercucuran darah untuk masuk ke dalam mobil ayah Mega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channelnya Niken Aulia. Terima kasih buat kalian yang selalu stay terus nonton video-video aku di channel ini ya guys ya. Terima kasih juga buat supportnya. Tetap setia dan pantengin terus video-video aku di channel ini ya guys ya. Cerita kali ini dikirim oleh seorang cewek yang menjalani masa-masa kesedihannya. Iya, benar sekali, cerita ini mengandung bawang guys. Di cerita ini aku bikin 3 part ya guys ya. Buat part 1 akan aku ceritakan di video kali ini, dan buat part 2 dan part 3 nya ada di video setelah ini ya guys ya. Cerita ini dikirim oleh seorang cewek berinisial M, sebut saja Mega, dan seorang cowok berinisial N, sebut saja Niko. Dan Mega punya sahabat yang selalu ada buat dia, inisialnya B, sebut saja Bunga. Mereka melalui masa-masa yang penuh dengan kenang-kenangan yang manis, dan ada saatnya mengalami pahitnya juga. Daripada kalian penasaran seperti apa sih ceritanya, yuk langsung aja gaskan guys ke ceritanya. Suatu hari seorang cewek cantik bernama Mega sedang menuju ke sekolahannya diantar oleh sang ayah. Memang saat itu masa-masa sekolah SMA, masa-masa paling indah. Mega berjalan menuju kelas sambil membaca buku. Tak disangka ada seorang cowok yang tiba-tiba jalan kaki bersama sambil memberikan coklat di atas buku Mega. Jelas Mega terkejut akan hal itu. Tak lama dari itu, si cowok itu pergi ke kelasnya karena posisi mereka beda kelas. Ya, cowok itu adalah Niko. Niko ini kakak tingkat Mega saat di sekolah. Sebenarnya Mega tak mengenal Niko lebih dekat. Mega cuma tahu kalau Niko itu adalah kakak kelasnya yang sangat menyukai dunia musik. Bahkan Niko ini sering main gitar sambil menyanyikan sebuah lagu saat ada acara di sekolahannya. Kembali ke cerita, sampai di kelas Mega ketemu sama satu cewek yang setiap hari bersamanya. Dia adalah sahabat Mega yang bernama Bunga. Mereka selalu kemana-mana tuh kayak gak bisa pisah. Mereka duduk bersebelahan karena memang kursi mereka saling bersebelahan. Mega duduk sambil menyapa Bunga yang sudah dari tadi duduk di kursinya. Bunga pun menyapa kembali sapaan Mega. Mereka ngobrol-ngobrol bersama sambil belajar bersama sampai bel masuk berbunyi. Tak lama dari itu bel masuk pun berbunyi. Mereka menjalani masa-masa belajarnya sampai berjam-jam hingga akhirnya jam istirahat berbunyi. Bunga ngajakin Mega untuk ke kantin. Dengan senang hati Mega menerima ajakan Bunga itu. Sampai di kantin, Mega dan Bunga langsung memesan makanan dan minuman. Setelah selesai memesan, makanan dan minuman itu pun sudah ada di tangan mereka berdua. Lalu Bunga ngajakin Mega untuk mencari tempat kosong. Ternyata semua tempat duduk sudah penuh dan tak ada satupun yang tersisa. Mereka berdua bingung mau duduk di mana. Mega mencari-cari tempat yang kosong sambil berjalan membawa makanan dan minuman yang dipesannya tadi. Bunga pun mengikuti langkah Mega. Lama mereka berjalan menyusuri isi kantin. Mereka masih tak mendapatkan tempat duduk. Tak lama dari itu ada satu cowok yang memanggil nama Mega sambil melambaikan tangannya pada Mega. Mega merasa akan ada yang memanggil dirinya, itu pun langsung menoleh mencari titik di mana seseorang memanggil namanya itu. Setelah tahu siapa yang memanggilnya, Mega ngajakin Bunga untuk mendekati si cowok itu. Sampai di depan cowok itu langsung to the point pada Mega kalau si Mega disuruh duduk di kursinya saja. Daripada bingung ya kan mencari tempat duduk yang kini sudah penuh, ucapnya. Ya, si cowok itu adalah Niko yang tadi pagi memberikan coklat pada Mega. Bunga protes pada Niko. Dia bilang kalau masa si Mega aja dikasih tempat duduk sedangkan dirinya tidak gitu kan. Niko menjawab kalau si Bunga mending cari tempat duduk yang lain, mencari tempat duduk sendiri tanpa bantuan Niko. Mereka berdua pun meributkan tempat duduk. Si Bunganya gak terima kalau dia dikasih tempat duduk, sementara si Nikonya dengan santai membodoh amati protesan si Bunga. Mega yang mendengar pertengkaran antara Niko dan Bunga itu pun langsung mengambil jalan tengah untuk berhenti akan pertengkaran ucapannya.
Mega ngomong kalau kursi ini sudah lebih dari cukup untuk diduduki berdua bersama Bunga. Mega mengucapkan terima kasih pada Niko karena sudah membantu dia mencari tempat duduk untuk makan dan minum sebelum jam istirahat selesai. Niko pun mengiyakan dan langsung pamit untuk segera kembali ke kelasnya lagi. Akhirnya mereka berdua makan dengan satu kursi yang dibagi menjadi dua. Selesai makan, Bunga masih ngomel-ngomel gak terima akan tingkah Niko yang tak adil tadi. Sambil berjalan ke kelas, Bunga tak henti-hentinya ngomel-ngomel. Keesokan harinya, seperti biasa, Mega berangkat sekolah diantar ayahnya naik mobil. Sampai di sekolah dia jalan kaki untuk menuju ke kelasnya. Tiba-tiba dari beberapa langkahnya, langkah kaki Mega yang tadi sendiri sekarang ada yang menemaninya. Mega terkejut. Tiba-tiba ada Niko yang berjalan juga di sebelah Mega. Mega tak mengucapkan apapun, dia hanya tersenyum dan fokus pada jalannya menuju kelas. Tak lama Niko memberikan coklat ke Mega. Seketika Mega terkejut dan menghentikan langkahnya. Mega bertanya pada Niko, kenapa tiba-tiba Niko memberikan Mega coklat? Niko tak menjawab, dia langsung pergi tanpa sepatah kata pun setelah coklat itu diterima di tangan Mega. Mega merasa aneh pada tingkah Niko. Sampai di kelas, Mega duduk di samping Bunga. Bunga menyapa Mega, tetapi entah kenapa Mega tiba-tiba melamun dan tak mendengar sapaan pagi dari Bunga. Bunga bingung dengan Mega yang masih pagi melamun gitu kan. Bunga pun menepuk pundak Mega. Mega terkejut seketika setelah tepukan tangan Bunga yang tiba-tiba itu. Bunga bertanya pada Mega, kenapa pagi-pagi udah melamun saja? Apa belum sarapan atau bagaimana? Ucapnya. Mega menghembuskan nafasnya, kemudian dia menjawab ucapan Bunga itu. Mega menjelaskan semua yang dia terima di pagi ini tentang si Niko yang tiba-tiba memberikan coklat padanya. Tak hanya hari ini, sebenarnya udah beberapa hari yang lalu si Niko ini sering berjalan bersama menuju kelas sambil memberikan coklat setiap paginya pada Mega. Bunga yang mendengar penjelasan Mega itu pun ikut heran dengan tingkah Niko. Lalu Bunga menebak kalau si Niko pasti ada rasa pada Mega. Bunga ngomong ke Mega dengan pasti kalau Niko itu suka padanya, tetapi Mega tidak percaya akan hal itu. Mega saja tidak pernah berpacaran pada siapapun. Dia juga berpikir mana ada yang mau pacaran sama Mega. Yang mendekati aja tidak ada, apalagi yang mau memacarinya. Berhari-hari telah dilalui, kini Niko masih saja menemani Mega masuk kelas sambil memberikan coklat di setiap paginya. Bahkan sampai tidak pernah ada gang hari ketinggalan untuk menemani Mega sambil memberikan coklat itu. Sampai akhirnya Niko telah lulus sekolah terlebih dahulu. Dia memilih melanjutkan kuliah di universitas yang lumayan jauh dari sekolah SMA-nya. Mega yang mengetahui hal itu pun merasa sedih karena di setiap paginya sudah tak ada lagi yang menemani dia masuk kelas dengan memberikan coklat lagi. Mega senang dengan tingkah konyol Niko, tetapi sekarang sudah tak ada lagi sosok kekonyolan Niko di setiap pagi. 3 bulan sudah Mega ditinggalkan Niko. Malam harinya saat Mega melamun memikirkan Niko, tiba-tiba HP Mega berdering yang menandakan ada telepon masuk. Ternyata yang telepon itu si Bunga. Dia menelepon Mega karena gabut dan butuh teman ngobrol aja gitu. Saat asik-asiknya ngobrol, tiba-tiba Mega ngomong ke Bunga tentang Niko. Seketika Bunga terkejut dong karena Mega yang biasanya tak membahas cowok, tetapi hari ini dia membahas cowok. Bunga bertanya, apakah si Mega merindukan Niko? Dan apakah Mega mulai ada rasa pada Niko? Karena kurang lebih 3 bulan ini Niko sudah tak nampak batang hidungnya. Mereka berdua pun ngobrol-ngobrol banyak hal, mulai ngobrolin Niko ataupun topik-topik yang lainnya. Pagi harinya kepala Mega tiba-tiba pusing, wajahnya pucat, badannya lemas. Seperti sudah tak kuat untuk pergi ke sekolah, tetapi Mega tetap nekat untuk ke sekolah padahal kedua orang tuanya sudah melarang untuk tidak ke sekolah dulu sampai keadaan benar-benar membaik. Sampai sekolah seperti biasa Mega diantar ayahnya. Dia turun dari mobil kemudian menyeberangi sekolahnya. Tak disangka tiba-tiba ada mobil dari jarak jauh yang melaju dengan kecepatan tinggi. Mega tertabrak mobil itu karena dia tak kuat untuk berlari menyimpangi mobil sebelum tertabrak karena rasa pusing yang begitu hebat menyelimuti kepalanya. Ayahnya yang melihat itu pun langsung turun dari mobil. Banyak orang-orang yang merubungi Mega karena kecelakaan itu. Tanpa banyak bicara, seorang cowok yang memakai jas alma mater menggendong tubuh Mega yang bercucuran darah untuk masuk ke dalam mobil ayah Mega.
Ya, dia si Niko. Jadi mereka bertiga ini pergi ke rumah sakit sementara orang yang menabrak Mega itu pun mengikuti arah mobil Mega juga untuk ikut ke rumah sakit. Karena orang itu tahu kalau dia benar-benar bersalah sudah menabrak cewek yang masih sekolah dengan tak sengaja. Sampai di rumah sakit, Mega langsung diurus ke UGD. Mereka menunggu dengan penuh kekhawatiran. Orang yang menabrak Mega itu pun bilang ke ayah Mega untuk tanggung jawab pada Mega. Dia akan membiayai semua pengobatan Mega sampai memberikan KTP dan nomor HP-nya pada ayah Mega. Orang itu melajukan mobil dengan kecepatan tinggi karena ada meeting dadakan yang harus dia hadiri. Dan tak sengaja juga dia menyetir sambil bertelepon di dalam mobil. Maka dari itu dia merasa bersalah dan akan tanggung jawab pada Mega. Tak lama, Ibu Mega datang ke rumah sakit dengan keadaan air mata yang terus mengalir. Ibu Mega itu pun langsung memeluk ayah Mega yang sudah benar-benar khawatir itu. Sementara Niko yang tadinya mau masuk kuliah pun menjadi gagal karena melihat Mega yang tak sadarkan diri di ruang UGD. HP Niko tiba-tiba berdering saat Niko sedang duduk di kursi dekat ruang UGD itu. Niko tak mengenal nomor itu karena nomor itu nomor asing. Niko tak mengangkat telepon itu, dia langsung merejectnya. Tapi nomor itu masih saja menelponi Niko. Niko terganggu dengan telepon itu. Kemudian dia izin ke toilet pada kedua orang tua Mega untuk mengangkat telepon terlebih dahulu. Sampai di toilet, Niko mengangkat telepon itu. Sosok di balik yang menelepon itu bersuara cewek dengan rasa khawatir yang tinggi. Dia menanyakan keadaan Mega. Niko merasa kenal akan suara itu. Iya, tentu saja dia adalah Bunga, sahabat Mega. Lalu Niko menjelaskan semua kejadian yang dia tahu dan menjelaskan juga keadaan Mega yang saat ini masih belum sadarkan diri. Bunga ngomong kalau nanti sepulang sekolah dia akan ke rumah sakit untuk menjenguk Mega, tetapi Niko melarangnya. Niko memberikan saran agar pulang terlebih dahulu, membersihkan diri dulu dan makan dulu sebelum ke rumah sakit menjenguk Mega. Agar orang tua Bunga juga tak mengkhawatirkan Bunga, dengan terpaksa Bunga mengiyakan saran dari Niko itu. Setelah selesai, Niko balik lagi ke ruang UGD. Di sana ayah Mega masih menenangkan ibu Mega yang masih saja menangis tak henti-henti. Niko pun mencoba mendekati ibu Mega. Niko ngomong pelan-pelan pada ibu Mega. Niko meyakinkan ibu Mega bahwa Mega itu anak yang kuat. Dia pasti bisa menahan luka-luka yang ada di tubuhnya dan dia pasti akan bangkit lagi seperti Mega pada biasanya. Ibu Mega yang mendengar omongan Niko itu mulai menghapus air matanya dan mulai ngomong pelan pada Niko. Ibu Mega bertanya pada Niko kalau Niko itu siapanya Mega. Kenapa Niko ada di sini? Sebelum Niko menjawab, Niko menghembuskan nafasnya, lalu Niko mulai berbicara tentang apa, siapa, dan bagaimana dia ada di sini. Begitu juga dengan ayah Mega yang ikut menjelaskan bersama Niko. Kayak gimana sih kelanjutan dari cerita ini? Apakah Mega akan siuman? Apakah Niko masih setia menemani Mega? Dan seperti apa cerita Mega dan Niko ini? Lanjut part 2 guys.